lagunya sangat menusuk di hati ya, sangat terasa yes. Yang terdalam. Iya, yang terdalam. Sedalam apa? Pemanasannya mau orang yang terdalam. Iya. Pemanasannya nggak terdalam. Mungkin sesuai dengan topik. Permintaan. Nah, topik kita pada episode kali ini. Sebelumnya saya sapa dulu. Halo Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Ya. Jumpa lagi bersama kami di podcast Cedigeni di edisi yang ke-77. Tentunya masih bersama saya Rina Prameswari dan rekan saya. Denny Sumiran di sini. Dan yang ada di sana ada Itu Suarsono. tentunya di podcast Cedigeni. Ngomong. Semangat lah sekarang. Semangat, Iya. betul. Romantis. Nah, Dimas Diajeng dan Netralis, di episode yang ke-77 ini tentu kami menghadirkan narasumber yang sangat mempesona sekali, berkarakter dan juga berkarisma. Aduh, narasumbernya cewek. Putih-putih melat. Beliau sangat aktif Iya. di bidang advokasi, Advokasi. organisasi dan pergerakan, juga di bidang politisi. Perempuan lengkap ini. tangguh sekali. Ada lagi satu Apa? yang paling aktif. Bersepeda. Bersepeda bersama Goes. Boes. Wes. Betul. Siapakah beliau? Beliau adalah Mbak Yu Arina Jumiawati SHMH. Advokat di Kota Tuban tercinta ini. Tentunya bagi Dimas Diajeng sudah tidak asing dengan nama beliau ya. Ya. Beliau kami undang hadir di podcast Cedigeni ini tentu dengan tema yang sangat Eksentrik. eksentrik. Nah. Sesuai dengan lagu yang dibawa. 1 bulan lagi kita yang mau terdalam. Valentine. Betul. Ya. Sesuai dengan temanya yaitu tema romantisme. Nah, sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita di episode kali ini. Selamat datang Mbak Yu Arina Jumiawati. Ya. Terima kasih. Selamat datang di Cedigeni Mbak Yu. Selamat malam. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, Sampai di sehat. sini dengan selamat. Alhamdulillah. Siap ini ya. Nah, Mbak Yu, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, Mbak Yu, ada sesi yang harus dilalui nih, Mbak Yu. Nah, namanya adalah sesi pantik api. Ya. Sudah serem duluan nih. Sebelumnya sudah tahu apa belum sesi pantik api? Belum. Belum tahu. Nah, di sesi pantik api ini ada 10 pertanyaan dengan 2 pilihan kata yang harus dipilih salah satu dan dijawab secara cepat oleh narasumber nih, Mbak Yu. Gak ada contekannya. Nggak ada. Ini surprise buat Mbak Yu. Udah kelar. Iya. Mudah-mudahan pas jawabannya. Iya, ini seperti pretest. Oh, Iya. ospek dulu ya? Iya. Sebelum mulai. Betul. Siap nggak siap harus siap. Nah, pantik apinya akan dibawakan oleh Kang Mas Denny. Oh. Ya, saya. Iya, betul dong. Tapi Saya sudah ini- begini dulu nih. Biasanya kita pantik Siap-siap api. dulu. Tapi hari ini kita adem ke hati. Ada tuh lagunya. Kalau pantik api kan ibaratnya seperti memantik api ya, berarti Oh, gitu. memanaskan. Memanaskan. Kalau ngadem ke hati berarti dem. Ya, ini kan pertanyaannya beda. Loh. Nah, Ya, seperti yang disampaikan oleh Diajeng Rina. Siap nggih? Masih kurang tadi Birina itu. Hah? Birina. Kalau ini kan Mbak Arina. Oh iya. Birina. Oh iya, Mbak. Ya, langsung saja. Kasih atau sayang? Apa itu? Dijawab. Dijawab salah satu aja. Oke, Ya. satu aja. Kasih atau sayang? Kasih atau sayang? Sayang. Nah, sayang. Oke. Yang kedua harus cepat ini ya, dan berikutnya ya. Empati atau simpati? Empati. Bintang atau rembulan? Rembulan. Adil atau bijak? Bijak. Melihat atau mendengar? Mendengar. Taman atau kebun? Taman. Nyaman atau aman? Nyaman. Rekat atau lebih ke ikat? Rekat atau ikat? Rekat. Rekat. Entahlah. Mengenang atau dikenang? Mengenang. Nah, saya atau aku? Saya. Nggak
Aduh. Gua udah deg-degan duluan, sumpah. Wah, ternyata Betul. suka yang nyaman daripada yang aman. Kenapa ya berarti ya? Nah, Mungkin gitu. karena terbawa oleh rasa sayang tadi ya. Iya, Berarti kan dan- dari nyaman gitu. Dan Itulah rasa empatinya besar. sayang. Empatinya ada. Rasa kasihannya Tapi saya sering. tahu kalau Apa? kenapa yang dipilih mendengar. Karena nggak suka baca. Oh iya iya. Oh Jadi ada iya. juru bacanya. Iya. Monggo diajeng Rina dibuka dulu. Mbak Yu Arina. Sesuai dengan tema pada episode kali ini, romantisme. Sebenarnya apa sih romantisme Menurut- Mbak Yu Arina? Menurut saya atau Ah. menurut profesi saya? Iya semuanya. Seluruhnya. Di bedah semuanya. Sampai habis nggak apa-apa. Jangan kemana-mana. Iya. Romantisme. Saya bilang romantisme itu sesuatu yang romantis. Nah betul. Apa itu romantis, Mas? Nah, Apa ya? Romantis. Romantis ya. Mas bisa bayangkan kalau profesi saya sebagai seorang advokat kemudian romantis. Apa Rokok. yang terjadi? Loh kalau advokatnya cowok nggak apa-apa, romantis rokok makan gratis. Nah ini yang cewek ini terus gimana saya nggak bisa bayangkan. Artinya bahwa Kayak gimana? pekerjaan seorang advokat yang berhubungan dengan romantis adalah seni. Gitu. Jangan diasumsikan yang bukan-bukan. Loh, saya tangan saya begini udah berasumsi. Iya iya iya. Ruangan ini penuh dengan asumsi soalnya. Iya. Ini pasal-pasal bukan ini pasal-pasal. Kan asumsinya boleh macam-macam dong. Iya. Iya. Bebas berasumsi. Advokat bagi saya adalah dunia seni, sama dengan kawan-kawan yang berkecimpung di dunia seni. Seni berkomunikasi, ya kan? Seni menaklukkan, menaklukkan perkara. Maksudnya bagaimana kemudian kita dipercaya untuk menjalankan amanah profesi sebagai seorang advokat. Romantisme lebih kepada seni. Dan apakah ketika memberikan romantisme di dalam sebuah proses advokasi itu perlu yang namanya pesona? nah ini juga perlu. Pesona yang seperti apa dulu? Pesona non grata, Mbak. Persona. Pesona itu ya. Pesona non grata. Pesona. Pesona apa dulu? Seorang perempuan ya. Yang bisa dibilang Sesuatu tanda yang kutip, lain. sesuatu yang lain berarti Aura. advokat. Advokat perempuan Uh-uh. digabungkan dan pesona. Nah, Pesona apa dulu nih? Iya, auranya. Menaklukkan Penaklukannya sebuah- seperti apa begitu. Penaklukannya iya harus dengan bukti dan fakta. Oh, tetap ya? nah itu tetap benar-benar. Enggak ada pendekatan yang lebih begitu enggak ada? No. Oh, enggak ada. Ya. Pendekatan romantik tadi. Kami memiliki kode etik ya. Tidak boleh diterjang itu kode etik. Oh, begitu. Itu tetap masih harus sesuai rule-rule yang berlaku. Nah kalau romantis masuk itu apa? Menabrak pagar-pagar etika tadi, kode etik. Saya bilang romantis kan seni, Mas. Iya, iya. Seni itu kan berkomunikasi. Berkomunikasi dalam konteks yang selalu masih ada di jalurnya. Ya, ya, Jadi ya. tidak boleh lewat dari jalur. Berarti nggak boleh keras dong? Apa ini lagi? Nah, itu Keras itu radikal. ya maksudnya Rasanya begitu. apa dulu? Apa karena tadi nggak boleh nabrak etika begitu, terus berarti nggak boleh keras ketika jadi advokat? Karena atau lebih bagaimana? kepada kalau etika itu kepada diri kita ya. Jadi kalau kemudian kita kena kode etik dan sebagainya bahkan nanti bisa dicabut izin kita untuk beracara dan Apa ini yang dicabut? Ya izin beracara. Oh, izin. acaranya. Iya. Iya iya. Enggak realnya misalkan dalam Apa satu dulu? kasus apa Oke, gitu. dalam satu kasus. Ya. Kemudian oke lah, ini gini ceritanya. Kalau Ya, ya. misalkan contohnya kode etik itu bisa dicabut, misalkan ada laporan dari mungkin maybe dari klien saya karena saya tidak bisa menyelesaikan sesuai dengan kontrak, terus kemudian tidak terima dan sebagainya, itu bisa diajukan dan kode etik dan kemudian bisa cabut Oke. beracaranya. Nah, terkait dengan yang romantisme itu, Ya, romantisme tadi. itu ada nggak kasus-kasus tentang romantisme itu yang ditangani? Perceraian bukan? Bisa juga. Perceraian bukan? Iya. Oh masuk gitu ya? Maksudnya masuk. gimana itu? Ada sesuatu yang Ada yang menarik tentang perceraian? ya mungkin bisa diceritakan tentang itu. Apa dulu yang saya ceritakan dulu? Menurut Mbak Arina, ada nggak? Insya Allah moga-moga seluruh
advokat itu pernah memegang perkara perceraian atau mungkin juga ada yang antipati memegang perkara Oh, perceraian? ada. Ada. Atau bahkan pelaku juga ya? Aku nggak mau. Pelaku Aku nggak juga. mau pegang perkara Iya. perceraian. Oke. Khawatir nanti saya bercerai rumah tangga saya. Oh. Oh gitu. Waduh. Ada yang memiliki pemikiran seperti Oke. itu. Tapi at least saya bukan bijak pada di situ, tapi bagaimana kemudian saya membantu klien di porsi-porsi yang sebenarnya sesuai dengan yang dimaksud. Oke. Jadi kalau kenapa perceraian menjadi menarik ya? Iya, betul. Apalagi kasus di Tuban ini kan semakin banyak sekali kasus-kasus perceraian. Iya. Parkirnya yang rame ya. Di depan pengadilan agama rame ya. Iya, Rame. selalu. Pernah lewat? Selalu. Selalu. Pernah lewat? Itu yang ramai itu berarti bukan hanya jukirnya paling ya. Iya. Parkirnya kok banyak gitu. Banyak. Iya. Paling itu ngajak Pengacaranya juga tetangga, banyak. ya pengacara banyak. Ngajak tetangga paling itu yang Karena mau cerai. memang sekarang masih kita prokes ya, jadi yang Iya. berkepentingan saja para pihak yang Iya. boleh masuk di dalam area-area sensitif itu. Nah ini yang mau ditanyakan apa? Yang perselingkuhan tadi, yang perselingkuhan tadi. Loh, kok perselingkuhan? Apa kita bahas perselingkuhan? Iya. Oh iya iya. Selingkuhan. Iya. Kenapa kasus perceraian itu bisa dibilang menarik, Mbak Yuarina? Mungkin bisa dijelaskan kenapa bisa Tidak hanya perceraian yang menarik bagi advokat, banyak perkara yang menarik. banyak. Cuman kayaknya yang malam ini kalian pada Oh iya toh. Iya. Oh iya toh. Sesuai dengan topik. Karena biasanya di dalam perceraian Romantik. itu ada salah satu mungkin yang ya romantisme itu bergesekan atau bagaimana? romantisme pada saat proses perceraian adalah pada saat suami istri datang ke pengadilan dan boncengan. Loh itu ada itu. Ada dong? Kenapa enggak? Kan masih suami istri. Meskipun nantinya Sebelum didok sama majelis, ngapain belum itu? putus. Lah kan ngapain? Berarti kan mediasinya di motor, di sepeda motor Bisa mediasi. jadi. Iya. Bahkan itu harapan kami. Anaknya kan di tengah, dipilih di tengah. Nah itu mediator. Allahu Akbar. Kan ngerti aku. Nah, iya. Ya, ada fenomena seperti itu Ada. dan itu hal yang biasa. Bahkan sudah bercerai dalam satu rumah itu ada. Ada. Oke, terus kalau Berpisah tangganya beda. oh tangganya yang berbeda. Tangga dalam rumahnya berbeda lewatnya ya. Oh, oke. Bercerai. Satu lewat depan, satu Ini lewat apa toh belakang. pertanyaannya Itu kok apa? iki meh padha karo ge mau lho nang ngene ndi pengadilan iki ora ono wonge sing akeh iki sepeda motor ya sing kula. Iya. Nah itu tadi apa namanya Apa? ketika suami istri itu apa namanya bercerai itu kan artinya keharmonisan di dalam berumah tangga itu kan hilang kan gitu. Betul. Hilangnya ini apakah tidak adanya romantisme atau seperti apa kalau Mbak Arina melihatnya itu ketika menangani kasus tersebut? Mas tahu nggak kalau bercerai belum tentu mereka tidak saling cinta? Wah ini nggak Wah. tahu saya. karena belum Nggak tahu karena Bercerai. dalamnya hati kan nggak ada yang tahu. Kalau umpamanya bercerainya itu kalau sudah nggak saling cinta, Emang tahu kalau sudah nggak saling cinta? Kali Gimana aja. ukurannya? Kan nggak bisa diukur. Tidak ada Cinta. parameternya. Parameternya di mana? iya. Yang jelas mengajukan gugatan atau permohonan itu harus ada dasarnya, harus ada alasannya. Nggak mungkin tiba-tiba datang, oh saya mau bercerai karena saya sudah nggak cinta sama misalkan sama istri saya. Iya nggak cinta karena kenapa? Gitu. Ada yang lain. Iya itu bisa itu. Iya. Nah, itu. Boleh toh. Ada yang lain boleh, tapi Boleh. masa iya gue masukkan pada permohonan gitu. Ada yang lain gitu. Oh nggak bisa ya kayak gitu. Kalau permohonan berarti kan menolak ya. Permohonan Oh, itu iya, bagi iya. laki-laki, kalau gugatan bagi perempuan menggugat kepada yang suaminya. laki-laki. Betul. Oh gitu. Ya pasti ada alasannya, di antaranya alasannya menggugat itu Yang pertama, pertengkaran. pertengkaran. Pertengkaran mesti digali lagi. Apa yang dipertengkarkan? Nggak cukup uang belanjanya. Oh. Ekonomi. Pada saat Rina ini mau belanja ke pasar, nggak dikasih duit. Wah. Terus ke pasarnya bawa apa? Bawa keranjang. Oh, keranjang aja. Belanjanya pakai apa? Nafkahnya tidak cukup ya kan? Merasa bahwa nafkahnya tidak cukup. Terus kemudian suami saya ini udah kerja loh, tapi aku nggak pernah dikasih nafkah loh. Terus uangnya kemana suaminya? Ya Buat bagi main.
itu juga bisa Buat diri dijadikan sendiri. alasan. Satu, ya kan? Karena ini tadi yang perempuan ya. Iya, yang perempuan. Yang mengajukan gugatan, betul. Gugatan ya. Karena gugatan, karena nafkahnya tidak cukup. Yang kedua karena ada pihak ketiga. Wah, ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga. Saya ulang lagi. Iya. Pihak ketiga. Pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Nah itu. Rekanan. Bukan. Oh ya. Pihak ketiga orang lain. Vendor. Vendor. Ya. Orang lain ya. Terus kemudian KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Krisdayanti. Apa Krisdayanti? Kekerasan dalam Oh, rumah kekerasan. tangga. Iya. Kekerasan dalam rumah tangga itu menyenangkan sekali. Dan korbannya adalah Anak. Ya. Sabar ya. kekerasan dalam rumah tangga itu bisa visual, Oh, bisa fisik. dilihat. Visual itu apa? Kata-kata. Oh, verbal. 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 Visual. Oh, iya, Itu semua verbal. bisa dilihat. Ya, gara-gara aku lihat Rina jadi Visual. satunya Verbal. adalah karena fisik. Contohnya verbal, apakah itu termasuk talak itu? Iya. Talak Ini itu kan apa? ada gugatan, Pak. Ya Berbeda katakanlah, dengan permohonan. ada loh laki-laki yang bilang kayak gitu. Itu kamu. Iya. Menceraikan. Iya kayak gitu. Wes ora usah iki kayak gitu. Lebih baik kita pisah. Ya gitu. Ya, itu sudah mengarah kepada proses keretakan rumah tangga. Tapi itu termasuk verbal nggak itu? Ya kalau dia merasa bahwa sebenarnya keluarga saya ini baik-baik, masih bisa diperbaiki, kalau gara-gara ada kata-kata seperti itu ya makin meruncing lah situasi tidak baik-baik saja, makin tidak sehat. Paling tidak sudah dasar minyak kalau itu. Bisa jadi niat, bisa jadi enggak niat, tapi gara-gara terucap. Terpancing ya. Kebablasan. Iya dong. Wah, ini ngejak tenanan iki. Nah, ini. Ngejak gas ini gaging. Terus ada yang protes. Ada yang protes. Membahas perceraian sob. Iya gitu. Iya. Mbak, kok bahas perceraian sih? Romantisnya mana? Kali aja kayak gitu ya. Ini ada protes nih. Gimana? Gimana? Bahas bab perceraian dong tentunya gitu. Oh iya, biar tahu. Engkau sih. Salah Salah satunya. Jadi kalau umpamanya itu apa namanya, yang fisik tadi seperti apa? Kalau yang fisik tadi kan Kalau verbal. fisik udah pasti. Pasti. Main tangan. Iya. Main kaki barang. Oke, nah terus kalau Korbannya pasti Perempuan. Perempuan. korbannya pasti perempuan. Ada nggak KDRT itu yang korban laki-laki itu? ada tapi jarang. Ada tapi jarang. Tapi jangan. Tapi Oke. jarang. Itu Berarti- tadi, ya. Itu tadi kalau Berarti ada. itu tadi kalau berkaitan dengan istri yang menggugat suaminya. Nah, kalau suami yang memohon mengajukan permohonan, betul. Itu kira-kira kasusnya seperti apa itu, Mbak Iwan? Ya sama. Tanganmu ngene terus KDRT tenang Iya. Terus. Kasusnya ya pertengkaran. Iya. Pasti awalnya. Pertengkaran. Tapi dalam mediasi itu, katakanlah tadi kita balik lagi ke romantisme itu tadi ya. Nggak Betul. bisakah dua pasangan yang memang mau melakukan perceraian ini dibalikkan lagi kepada romantisme itu? Bisa. Bahkan bisa mencabut dalam proses perjalanan proses persidangan dan sudah didaftarkan mencabut boleh dan banyak. Boleh. Dan bisa. Bisa. Oke. Kenapa tidak? Tapi ada nggak kira-kira sudah balik, terus nanti juga ngajukan lagi? Ada. Ada ya? Bahkan sudah putus cerai kemudian nikah lagi dengan orang yang sama banyak. Yang lebih banyak, Rujuk. yang lebih banyak menerima itu yang perempuan apa yang laki-laki? Ceplung kalian. Menerima tentang apa? Yang menerima tentang kekurangan tadi, katakanlah oh ya sudah kita balik lagi ke romantisme kita yang dulu. Itu banyak kan laki-laki apa perempuan? Kalau bertanya ke klien saya hampir sama. Oh, hampir sama ya. Laki-laki dan perempuan. Tergantung ininya ya. Ujung-ujungnya romantisme itu tadi bahwa masih ada cinta di antara mereka. Dan juga mungkin karena sudah punya anak itu tadi istilahnya. Cinta yang hadirnya dari Tuhan lebih kekal. Mungkin itu yang menjadikan mereka harus balik lagi. Ya, terus kalau nggak ada cinta ya berarti yang membinasakan cinta itu siapa? Kalau cinta dari Tuhan. Yang saya tahu cinta datangnya dari Tuhan ya. Nah, yang membinasakan cinta terus apa ya? Sebuah perkara. Sebuah Tapi tak kandani to. Materinya abot Apa nih akhir ini?
Iya, iya. Nah, Karena bukan pelaku apa itu. iya, kan pelaku. Jadi jangan diulangi itu. Iya. Oleh karenanya kalau cinta dari Tuhan ya kekal, jangan sampai ke sana. Moga-moga. Tapi kalau advokat Ya. ini ada pamali enggak gitu? Kan tadi dikatakan Ada antinya tadi. artinya jangan sampai pegang kasus perceraian. Kan gitu. Pamali enggak gitu dengan kasus itu? Kalau bagi saya enggak. Enggak, ya? Bagi sebagian mungkin beberapa yang lain meyakini bisa jadi begitu. Pamali. Oke. Tahu pamali? Tahu. Apa? Pali. Nah, itu ya. Dibel ya. Seperti itu tadi. Nah, Ya. sebentar saya malah pengen tahu tadi belum dapat jawaban dari Mbak Arina tentang romantisme itu sendiri kan tadi seni kan begitu kan? Iya, seni. Kalau di dalam advokat seperti itu. Tapi saya pengen melihat sebagai seorang tadi feminin juga ya kan? Fighter Feminisme juga. fighter. Seorang feminis gitu. Menurut Mbak Arina pendekatan romantisme seperti apa? Selain apa seni itu di dalam kehidupan sebagai advokat dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau saya bekerja itu di sini ya, di Empati dalam tadi hati. ya. Artinya tidak hanya sekedar uang yang kemudian menjadi utama. Romantisme itu apakah mengikis materialisme atau materialisme yang mengikis romantisme? Ini kemana sih pertanyaannya? Jadi Materi itu kan sesuatu yang ingin didapatkan profit istilahnya kan seperti itu. enaknya saya bagian umpan-umpan aja. Gimana ya? Jadi striker saya. Iya, gimana Mbak Arina? Menurut jenengan? Susah juga jawabnya. Seharusnya susah ya? Berat ya. Berat memang. Saya memang. bilang abot nih Soalnya kalau urusan kikis mengikis itu susah saya jawabnya. Jangan diulang-ulang itu dong. Oh, jangan dibilang itu ya. Jangan mengikis. Artinya kita bekerja kalau itu masing-masing orang akan berpijak pada keyakinannya sendiri-sendiri ya. Jadi kalau saya bekerja dengan hati tadi Mas Denny bilang sentuhan seninya di mana menjadi seorang pengacara itu. Klien datang kepada saya, Mbak Arina, saya mau gugat suami saya. Sudah dipikir, sudah beneran, yakin dengan keputusannya, yakin, pulang dulu deh, saya bilang. Pastikan dulu bahwa apa yang diambil ini benar. Saya sudah yakin 100% bahkan 1000%. Jangan hari ini, saya bilang. Khawatirnya masih emosional. Iya, mungkin masih terbawa. Karena berpisah itu seperti saya bilang, berpisah di dunia itu lebih berat atau lebih ringan ya daripada berpisah di akhir. Maksudnya sudah nggak ketemu sama sekali gitu kan. Berat, Yakin nih udah bisa. Kita Kemana? di akhir juga bertemu dah. Bertemu. Oh, ya terus lanjut. Iya. Sudah mulai saya berpisah gitu kan. Lu jawab aku ngawur loh. Lagi-lagi kalau yang perempuan itu diingatkan kepada anak, kebetulan masih punya anak, Ya, dia ya, masih menginginkan bertahan. Ya. Tapi kalau melihat situasi yang rumit, dia ingin melepas. Pernikahan yang sudah lama dibangun, eman untuk diselesaikan, gitu kan. Tapi rasanya kalau nggak diselesaikan, ini gimana gitu kan? Saya harus bertahan dengan jurus apa? Tidak ada. Artinya ya sudah. Pulang dulu deh besok. Artinya dipastikan dulu bahwa Bener-bener mantap. betul. Kemudian tidak banyak juga yang sudah datang langsung oke, tidak banyak juga yang datang pulang nggak jadi juga, nggak jadi bercerai dan nggak jadi juga pakai saya. Oke. Ada juga yang seperti itu ya. Karena disuruh mikir-mikir itu. Kecuali Iya, kalau memang. harus memikirkan. Kadang kan emosional itu nanti hasilnya tidak bagus. Tapi kalau memang KDRT itu hampir bisa dipastikan ini ya, lanjut. Rata-rata iya, Lanjut kalau KDRT. karena itu sudah karakternya. Ya. Kalau KDRT bukti-bukti apa yang harus dibawa? visum Iya, Ya, kan? visum. Tanpa bukti visum pun bisa. Bisa, ya? Karena ada suratnya mungkin. Bukti surat dan bukti saksi yang nanti kita akan hadirkan dalam proses persidangan. Jadi bisa misalkan tanpa visum nggak apa-apa. surat itu surat apa? Yang bisa bukti surat itu misalkan ada foto, foto, ya, tanpa ya. visum ya foto. Ya, ya, ya. bisa. Jadi itu dikatakan sebagai bukti. Bukti kan ada dua nih, surat dan saksi orang gitu ya. Jadi dua alat itu yang bukti. harus
Oke. Berarti pas waktu melakukan KDRT ada yang ngefoto, sempet-sempetnya ya? Nggak usah langsung live kali. Dia kok kreatif. Kecuali tiba-tiba ada yang lihat Kamu ya. kok kreatif banget lah. Sampai kayak mana di foto. Iku lah pas gue HP lah, HP ini Nah, kan iya. banyu. Lah iya makanya. Rusak. Kok ya pas-pase ngono lho. Kayak ngeprank apa? Enggak sebenarnya ngepas udah. Lah iya. Kalau seperti itu ngepas ya. Sebenarnya ngepas. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Seninya di situ. Terus tadi kalau tadi Mas Pipit bilangnya kalau KDRT untuk yang cowok ada kan, pria kena KDRT juga ada kan? Rata-rata ya itu dengan kata-kata kasar. Verbal. Betul. Emang ada kalau perempuan mukul terus laki-lakinya diem? Emang ada? Ada nggak sih? Ya kan Kalian semaput dipuji. dia kan dia. Dia nggak bergerak ya? Iya. Kalau KDRT ada, Hah? Ada apa gimana? Kade? KDP, Apa lagi tuh? kekerasan dalam pacaran. Iya itu ada kan? Kekerasan dalam Pacaran. itu sudah masuk wilayah nanti pidana ya. Oh, pidana ya. Bukan di pengadilan agama. Itu dari aduan. Berbeda ranah, Bapak. Oh ngerti ya. anak Kalau ini KDPU. Mbak Rina, Apa? ada nggak kira-kira alasan yang barangkali karena kalau tadi kan dikatakan nafkah lahir tadi ya, nafkah batin barangkali. Ini agak sensitif juga ya, agak romantis menuju romantis. Menuju romantis. Ini romantisnya di sini. Sebentar, jam berapa sih? Atau aku diam aja ya? Barangkali Ada. karena itu alasannya. Ada. Ada ya. Ada ya? Ada. Itu cowok apa cewek yang seperti itu? Biasanya alasannya. Dua-duanya. Dua-duanya juga. Oh, ternyata misalnya enggak mas orang lanang orang itu. Berdoai. Waduh, wae. Itu adalah need, Iya. Oh, kebutuhan dasar. need ya. Iya nggak sih? Kayak makan. Kalau Bisa nggak makan gitu kita? saya wants itu bukan Iya. itu. Jadi kan kalau dalam ini ya alam ini ya ada hardware ada software. Itu softwarenya barangkali ya. Iya ya, Softwarenya itu. rusak softwarenya. Software itu kan butuh asupan. Nah itu tadi asupannya. Diinstal. Ya harus diinstal. Itu kok kalau menurut teman saya enggak, itu kayak ini apa namanya? Apa? Antara cinta sama itu tadi itu. Ini paling menurut Pak Denny sendiri ya, bukan menurut Anda. teman saya. Itu asumsi. Saya dapat itu asumsi. Kategorisasi itu. Ternyata. Gimana? Itu katanya seperti makan dan minum. Ya, yang satunya itu butuh, yang satunya itu ya wants and needs itu loh. Apa tahu want itu pengen. Sing Ya udah need-nya need butuh. saja, nggak usah want, nggak usah need. Kalau dua-duanya yang- sama-sama need, enggak, kalau cinta itu seperti makan, itu butuh, manusia butuh makan. Tapi kalau minum itu lebih pada needs-nya gitu. Itu katanya. Jadi cinta dan itu kayak makan dan minum. Jadi nggak Baru tahu terpisahkan. itu mana sih? Iya baru tahu saya. Karena sumbernya Katanya aku kan yang nambah Atau itu. gini, narasumbernya berbeda saja ke Pak Denny. Iya, jadi begitu. Terima kasih. Saya belajar malam ini. Kayak langsung terima kasih itu loh. Nah iya. ada nggak tokoh perempuan advokat yang paling disukai Mbak Rina? Tokoh advokat di mana nih? Serah monggo. Terserah, mungkin yang diidolakan Mbak Iwarina. Di luar negeri boleh, dalam negeri boleh. Tuban juga boleh. Mentor pasti ada. Oh, mentor ya. Siapa ini mentornya Mbak Rina? Rahasia. Oh, tapi perempuan ya? Tapi perempuan. Enggak usah disebut. Oh iya, tapi perempuan. Tapi saya tahu kok. Saya tahu. Masa? Tahu. Mentornya ada. Ada. Role modelnya ada bersama lah ya. Malah role model ini. Role model. Ya role model kan masih ada. Ya. Ada. Idola. Doain jenjane. Jangan-jangan kayak Ada lah Mas, ada. Ada, kayak Putri Astuti kali. Ya. Iya kan? Ya. Iya. Sama. Barangnya. Iya. Sama kembaran. Iya. Jadi dua perempuan Mengidolakan mengidolakan satu perempuan. Sama. Oh ya? Lokal juga, lokal. Lokal virus nasional. Ya nasional juga sih ya, iya. Going to nasional udah ya. Iya, itu. Terus yang lain?
Siapa lagi? Apa? Ya. Ayo aku. Adiknya. Gini. Mbak Iwarina, seberapa Iya, terus. Seberapa pantaskah? bukan. Oh, bukan. Misalnya begini Mbak Iwarina, ada suatu kasus nih ya, masih nih di dalam romantisme misalnya. Oke. Nah, kasusnya seperti ini. Yang Minum? boleh. Boleh. Kita ngobrol santai aja. Nah, yang istrinya ini kepingin cerai. Oh, ternyata yang suaminya nggak kepingin cerai. Nah, kalau misalnya ada kasus seperti itu nih, bagaimana Mbak Yu Arina dalam mengatasi permasalahan tersebut? Itu tadi romantisme tadi yang harus bekerja. Oh. Romantisme. Iya lagi. dong, si laki-laki harus memperjuangkan cintanya dong. Misalnya nih, kalau Mbak Arina Justru berada, memperjuangkan itu kayak gimana? gini loh, misalnya Mbak Arina berada di pihak cewek. Oh. Nah, bagaimana nih Mbak Yu Arina dalam mengatasi permasalahan tersebut? Padahal yang cewek ini bener-bener aku pengen pedot. Kayak dia pernah aja. Jadi pacaran yang kayak wis rumah tangga gitu. Ini kayaknya saya menghadapi klien baru. Sudah Aneh melewati lagi. fase itu ya. Rasanya. Aneh lagi gitu ya kan. Kenapa? Pengen kamu gimana balikan supaya jadi romantis? Iya. Nggak tahu deh. Atau Iya, gimana? Gimana cara menyelesaikannya itu loh? Menyelesaikannya ya kalau tidak di pengadilan ya mereka nggak jadi cerai dong. Pendekatannya seperti apa? Pendekatannya kira-kira? seperti apa? Yang mana dulu yang laki-lakinya? Perjuangin dong, bawain bunga, Itu nasihat langsung bawain dikasih. rekening. Hah? Langsung, maksudnya itu nasihat langsung diberikan jenengan ke Enggak seperti ya, itu. enggak. Tadi Rina yang tanya begitu, saya menjawabnya gimana? Oh, oke. Tapi kalau pendekatan rata-rata, ya pendekatannya pasti cara-cara yang bagaimana sih mengingat mereka pada saat dulu. Itu mah triknya si bapaknya yang tahu deh pastinya. Kalau saya nggak ngerti. nggak kasih nasihat begitu ke apa namanya, ke siapa? Bapaknya itu. Bapaknya? Ke bapaknya, saya kan nggak bertemu dengan bapaknya. Kalau saya kliennya yang perempuan. Kalau pernah nggak tapi dengan klien yang cowok gitu, yang aku sebenarnya pengen balik gitu. Maksudnya ingin mempertahankan. Iya, mempertahankan ya. Ada. Oh ya. Wah. Tapi ada nggak kira-kira dari Mbak Rina ini? Apa iklan? Oh iklan. Tuh, iklan seri. Iklan. Aku pengen mau ya jadi mau. Dia Ya, oke. dibanding dulu Mbak Yu Arina, kita ada iklan. Nah, Dimas Diajeng dan Netralis di podcast Cantik Geni ini tentu ada sponsorship yang sangat mendukung kita. Di antaranya ada Tuban Agung Makmur, menyediakan jasa eksterior dan juga interior rumah, gedung dan perkantoran. Ya. Dan juga ada SSCI, Solaris Survey Center Indonesia, menyediakan jasa survei yang berkaitan dengan data sosial, politik, ekonomi, dan juga kreativitas juga bisa, seni budaya. Asasi. Dan lagi ada Suli 5. Nah, ini belum masuk ya. Untuk Selamat datang Suli Mas. Saya boleh beriklan dong. Boleh. Ya, apa-apa. Dan juga ada Tanah Zawi, Oh, Agro Edu Wisata Park, berada di Desa Beringin, Kecamatan Montong, Kabupaten Besok kita kesana lagi. Tuban. Tanah Zawi. Halo Pak Arif Rusman Yamin, selaku pengelola di Tanah Zawi Park. Hati-hati Pak ya. Iya. Nek panen duren. Jangan lupa sama kita. Dan juga ada ini bagi pasangan baru yang sudah menikah. Ini Gria Asri Bogoran. Nah, menyediakan rumah dengan bebas desain dengan harga mulai 207 juta saja dengan rumah tipe 45 luas tanah 70 meter persegi. Nah, untuk lokasinya berada di mana? Lokasinya berada di Jalan Bogoran 1, RT 6 RW 18, Penambangan Semading, Tuban. Nah, bagaimana sih untuk pembayarannya Mbak Rina? Nah, ini sangat ditunggu-tunggu nih bagi Dimas Diajeng. Pembayarannya bisa 3 tipe. Yang pertama ada cash, yang kedua cash tempo, dan yang ketiga kredit bank. Nah, kalau sudah tahu cara pembayarannya, tentu akan akan tahu juga di mana sih cara pesannya. Nah, ini kontak personnya ada di 0812 3299 3189 atas nama Pak Yudi, dan 0823 3307 1672 atas nama Mas Wildan. Pokoknya bagi pasangan yang baru menikah, Pengen romantis. ayo romantis lah dengan cara membeli aset yang bergerak.
bergerak. Ini masih duduk gara-gara wayang ini mesti ya toh. Gara-gara wayang nih. Malah deg 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 deg. Ora pakat. Oke, lanjut lagi ke narasumber kita. Oke, jangan lupa SSCI. Nah, Mas Vito ketawa. Ya. Ya. Tadi pertanyaannya mau gimana Mas Vito? Apa melali aku? Duh, piye. Ya gini. Sebagai seorang advokat, ketika menangani masalah perceraian tadi ya, ada nggak kira-kira Mbak Arina ini melakukan apa ya, semacam ada konflik of interest terhadap kasus tadi? Artinya wah, gimana caranya Mbak Arina ini mempertahankan mati-matian si klien terutama perempuan karena sama-sama perempuannya Iya. gitu. Wah, ini apik ya. berat. Ini episode kali ini Caranya berat. perempuan ditabrakan dengan perempuan. Ruang. Jadi kalau advokat itu kan bekerja atas dasar kuasa. Kuasanya boleh perempuan, boleh laki-laki, memberikan kuasa. Pada saat saya mendapatkan kuasa itu artinya saya harus menjalankan profesi itu dengan profesional. Ya karena Profesional. masuk dalam ruang lingkup masalah tadi. Kalau sedikit pasti iyalah ada ke bawah. Tetapi Iya. at least kita harus balik lagi bahwa kita lakukan pekerjaan itu ya harus secara profesional. Sesuai rule-nya. Ah iya dong. Kode etik. Ada etik. Kodenya di mana? Iya, kode Etiknya di sini. 812 815. Iya. Iya. No, iya. Iya. Itu aja. Iya. Puasa dan dibayar soalnya. Oke. Pernah nggak menolak Apa? bayar? Menolak bayaran? Pernah nggak? Nggak pernah menolak. Nggak pernah menolak. Tapi kalau Mengurangi? iya. Oke, mengurangi ya. Diskon. Istilah diskon lah ya, diskon. Atas dasar apa kenapa itu di diskon? Di diskon hati nurani. Bukan karena teman? Karena saudara? Bisa. Nah, Bisa ya. Wah, ini sesok jadi seduh. Jadi makanya kadang ayolah harga teman. Ayolah harga saudara gitu. Yang paling apa namanya? Apa pernah nggak menangani kasus seperti itu, perceraian yang sangat berat? Berat seperti apa? Ya paling sulit. sangat sulit. Sulit gitu. Berat. Dan sulitnya karena apa, Bu? Mungkin Alhamdulillah nggak ada. nggak ada. Berapa istilahnya durasinya berapa? Dari mulai ketemu dengan klien sampai selesai Proses iya, durasinya berapa? persidangan. Iya, 4 minggu atau 1 bulan atau Paling cepat 1 bulan. Itu paling cepat. Kalau paling lama? Itu masih cepat. Paling lama ya lebih dari 2 bulan lah ya. Itu kasus yang seperti apa itu kalau paling lama? Ya udah perceraian, ada bunuh gini juga kan. Oh. Berarti Tahu nggak bunuh gini apa? Ya itu tadi gono dan gini tadi. Gono gini apa itu? Coba. Harta benda. Iya. Benda, iya. Seperti apa itu? Harta benda yang dimiliki pada saat mereka menikah. Resmi. Resmi. Ya. Kalau harta bawaan bukan masuk dalam kategori harta gono gini. Harta bawaan. Harta bawaan. Jadi, Sudah beli sebelumnya. harta bawaan udah punya Iya. dulu sebelum nikah, itu tidak masuk dalam gono gini kalau terjadi perceraian. Oke. Itu yang biasanya paling berat di situ ataukah yang lebih ke apa namanya anak itu? Asuh anak. asuh anak. Mana yang lebih berat dalam penyelesaian? Nggak ada yang berat. Nggak ada yang berat. Sulit, yang sulit? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Atau mungkin saking mahirnya Mbak Beratnya Yarina di mana? dalam Iya, menyelesaikan masalah mungkin Itu ya. tadi karena bekerja dengan cinta, Wah, Oke. dengan tadi romantis tadi itu. Oke. Jadi diri kita dan pekerjaan kita harus romantis. Ya bagi saya rokok makan gratis. Ada Iya. nggak yang hak asuh anak ini saling tidak mempertahankan? Artinya ketika si istri minta hak asuh anak, si suami yus bahkan pun gitu loh. Ada ya? Karena memang dia tidak ingin mengasuh barangkali ya. Oke. Kalau kasus terberat yang pernah ditangani apa? Nggak ada. Udah ada. Nggak ada. Cuma kalau Nggak ada yang ini berat lah. Nggak ada yang berat. Nggak ada yang berat. kalau nggak salah ada yang Sejalan namanya kita bisa menikmati anak negara. Apa itu? Kalau nggak salah apa itu perlindungan anak itu loh. Apa sih? Ini kemana? ayo. Ketika apa itu? Ada nggak? Ya
apa namanya istilah anak negara kalau Statusnya mungkin berubah jadi dia anak statusnya negara. anak menjadi anak Karena negara. dilindungi oleh negara. Dia betul. Itu seperti apa? Karena orang tuanya tidak mau merawat. Oh gitu. Dua-duanya enggak menolak. Dua-duanya berarti. Menolak itu. Karena apa Tidak itu? mau, ya tidak mau bertanggung jawab. Oh, oke. Kan jadi anak terlantar, bertanggung jawab siapa kalau terlantar? Pasal 34. Iya, itu berarti di dalam undang-undang perceraian itu ada ya itu. Undang-undang bercerai kan? Perkawinan. Perkawinan. Aduh. Iya, undang-undang perkawinan ada itu ya. Aku soalnya rawan hukum. Tidak ada. Enggak ada ya? Oh, enggak ada. Berarti masuknya ke perlindungan anaknya tuh. Terus siapa yang bertanggung jawab kalau kemudian anak ini tidak ada yang mengasuh, mungkin eyangnya dari kedua belah pihak tidak ada yang mengasuh, berarti siapa yang bertanggung jawab? Negara ada yang bertanggung jawab. Oke. Nah terus siapa yang mengasuh anak ini? Negara. Berarti dimasukkan di panti asuhan? Enggak. Iya, tergantung kebijakan nanti. Tergantung Ada itu. kebijakan. Ada Yang itu. nanti kemudian kan sebuah negara terdiri dari sukup yang paling kecil, ya kan, Keluarga. dan sebagainya. Masa dia nggak tahu kalau kemudian ada anak terlantar. Oke. Biasanya sih nggak tahu. Nggak peduli namanya. Iya, nggak peduli. Oke. Itu ya. Jangan ada yang seperti itu. Jadi anak itu harus dalam asuhan yang baik kedua orang tuanya. Meskipun mereka sudah berpisah secara hukum formilnya, tetapi anak ini dalam asuhannya harus diasuh berdua. Makanya tetap harus romantis dalam mengasuh anak. Rokok makan gratis. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Closing statement. Closing statement. Sudah 30 menit Udahan lebih. ya? 30 Iya, menit lebih. 46 menit kita ya. 46 menit. 46 menit kita menemani. Closing statement Closing dari statementnya dari Mbak Yu Arina. ya. Closing Untuk Dimas statement-nya Jajeng dan mungkin Netralis. lebih pada diri saya ya. Oh, Pada diri iya. saya. Nggak apa-apa, kalau itu Bisa menginspirasi. dipakai untuk Nggak apa-apa. teman-teman. Ya. Ciptakan bahagia itu sesuai versimu. Caranya cintai apapun yang kamu lakukan dan apapun yang kamu kerjakan. Lakukan yang kamu kerjakan dengan penuh cinta. Nanti hasilnya menjadi bahagia. Nah, Ini sangat mendalam sekali. Aku sama Radong ada. Iya, mendalam sekali. Ya kan lagunya yang terdalam. Nah, itu dia. Ini gara-gara Mendalam aja, Mas. sekali. Oke, ya closing ya. Closing aku. Closing lah. Nah, tidak terasa kami sudah menemani Dimas Diajeng selama 30 menit lebih. Dimas Diajeng. Ya. Tentu kami akan pamit undur diri dan jangan lupa saksikan terus podcast Cedik ini setiap hari Senin, Ya. Rabu dan Jumat live di Facebook. Facebook Ya, Cedik Cedik Geni Geni. Ya. setiap Ya tadi. pukul 8 Oh. malam. Ya, selalu bertemu dengan saya. Iya, saya Rina Prameswari dan juga kedua rekan saya serta narasumber pamit undur diri dan salam sampai jumpa